Jadi siapapun umat Islam ini ketika melakukan peperangan, perlawanan kepada musuh itu hanya tujuannya dunia, tidak akan mungkin menang. Ini pengalaman daripada surat Al-Anfal ini. Maka ulil anfal, bahwasanya perang harta benda kalian itu lillahi wa rasul, milik Allah dan Rasulnya. Dipupus semua yang semangatnya untuk mendapatkan ghanimah, untuk mendapatkan harta kekayaan ini, yakni dipupus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya bahwasanya qulil anfalu lillahi wa rasul, bahwasanya harta benda ghanimah itu milik Allah dan Rasulnya. Walaupun nanti ini setelah dipupus itu punya hak. Dalam ayat 54 itu bahwasanya umat Islam punya sepertiga yakni untuk dibagi-bagi mendapatkan harta kekayaan. Tapi kali pertama itu dipupus agar niatnya itu hanya mendapatkan yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal ini, yakni kita di dalam perjuangan, di dalam peperangan, di dalam jihad ini tidak boleh mundur, tidak boleh futur di tengah jalan. Ini kalau futur berarti ba'a bi ghadabi minallah. Kalau kita memang berjuang pengen bergerak dan melakukan perjuangan lillahi kalimatillah, ini kita usahakan istiqomah. Bahwasanya kalau saat ini kita ngaji, kita memperoleh kekuatan ruqyah dan sebagainya, perjuangan dalam kalimat dakwah ini karena kemampuan untuk menegakkan dengan kita fisabilillah dan perang dalam jalan Allah Subhanahu wa taala belum sampai ke sana, belum ada kudrah, maka ini merupakan wajibun minal ilm, wajib untuk mendapatkan ilmu, pemahaman dan menekan kalimat Allah ini. Sehingga ini pun ketetapan itu terkena bagi kita sekalian, tidak boleh mundur, tidak boleh futur di dalam perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa astaqal hadits kitaballahu ta'ala wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Kali pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih limpahkan nikmat iman dan Islam bagi kita sekalian, serta as-sihhatu wal firaq, kesehatan dan kesempatan pada malam hari ini, sehingga kita bisa bermuajahah, bisa menghadiri majelis ilmu yang merupakan yakni tariqul jannah, jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Kali keduanya salam salam semoga terlimpahkan pada diri Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, atau siapa saja yang senantiasa beritiba kepadanya ila yaumil akhir. Selanjutnya mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang khatib, seorang dai itu mesti akan menyampaikan pesan ini. Lebih-lebih seruan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini merupakan yakni kalimat tauhid, yakni kalimat la ilaha illallah, di mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut patuh tunduk kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhir hayat kita itu harus husnul khatimah, yakni Islam. Maka dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali mati kecuali dalam kondisi Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ikhwanul rahimakumullah, ketika kita mendapatkan nasihat semacam ini, pola pikir kita, kesadaran kita itu paling tidak ada 3 hal yang mesti dalam hati kita. Ada 3 unsur. Karena sebagaimana para ulama menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun hatta salasatul hal. Ketika mengucapkan ayat ini, yakni sehingga ada 3 hal unsur yang ada dalam yakni taqullah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hak yang sebenar-benar, hak yang sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnul khatimah. Yang pertama yakni ayyuti'allah, yakni patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala wala
maksiat, jangan melakukan perbuatan maksiat. Jadi ketika mendengar ayat ini kita langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni siap untuk mendengarkan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, yakni dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita tinggalkan. Ini kali pertama ketika dinasihati para khatib, para dai, itu hati kita langsung layyinul qulub. Kita lunakkan hati kita. Yang kedua, yakni ayyaskurullah wa yakfur, yakni mensyukuri apa yang menjadi limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan jangan kufur. Jadi pada kondisi apapun kita harus bersyukur. Ketika kita hadir dalam sebuah majelis nasihat, majelis ilmi, majelis zikir, itu kita langsung yakni mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan hadir di dalam yakni majelis hidayah, majelis untuk menjalankan, mengikuti apa yang menjadi shiratal mustaqim, yakni jalan yang lurus itu. Ini kenikmatan yang kali pertama berupa taufik, merupakan yakni untuk kelunakan, ketundukan pada al-hidayah, mengikuti hidayah Allah. Ini syukur. Dan kita tidak boleh mengkufuri apa yang menjadi nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Yang ketiga, yakni ayyadzakirallaha wala yaghfir, yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali lupa. Nah, pada dasarnya al-zikru di sini ada seluruh sesuatu apapun yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk al-halalul wal haram atau al-haqqu wal batil. Mengingatkan kita sekalian dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang halal ataupun perbuatan-perbuatan yang haram, atau yang disebut dengan al-haq wal batil, yang hak atau yang batil. Misalkan kita jalan-jalan, ini kemudian kita melihat ataupun melakukan, mengerti perbuatan sesuatu, nah kita berpikir hati kita langsung ini hak atau batil ya, ini halal atau haram ya. Nah, wa zikir, itu yang disebut zikir. Memang ada zikir lisan, itu dengan mengucap tahlil, tahmid, tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini lisan kita berucap, wa zikrul lisan, itu zikir lisan. Zikir hati kita itu adalah tawadhu, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang kali pertama apa yang menjadi seruan Allah Subhanahu wa taala untuk yakni kita bertakwa sebenar-benar takwa, dan kita jangan sekali-kali mati kecuali dalam kondisi Islam atau husnul khatimah. Nah, maka oleh karena itu warahmatullah, dalam kondisi yang tiga ini paling tidak mesti nantinya dalam sebuah khotib atau khutbah ataupun para dai itu ada nasihat-nasihat, kita sami'na wa ta'na, kita patuh tunduk apa yang menjadi, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nasihat-nasihat para dai, para khatib ataupun para penyampai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk pada yakni urutan yang ke-44. Ini sudah berarti hampir separuh, 89, yakni ayat-ayat seruan orang-orang yang beriman sudah kita kaji, sudah sampai pada yakni seruan yang ke-44. Jadi seruan yang sudah ini merupakan seruan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seruan untuk menjauhi hal yang haram, riba, kemudian kita harus patuh pada tunduk ahli waris, kemudian kita untuk meninggalkan apa yang menjadi kesombongan, kemudian persaksian dan lain sebagainya. Ini sudah kita kaji. Untuk kali ini pada urutan yang ke-44 kita sudah masuk pada surah Al-Anfal. Nah, seruan ini kemarin surah Al-Maidah dan seruan kemudian yang lain sudah langsung seruan di sini langsung masuk pada surah Al-Anfal ayat yang ke-15. Yani ini seruan untuk orang-orang yang beriman. Jadi urutan yang ke-44 ini.
Ayatnya sebagaimana saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwallumul adbar. Jikalau kamu laqitumul ladzina kafaru, ketemu orang-orang kafir yang menyerang kamu sekalian, yahfan dalam sebuah peperangan, fala tuwallahumul adbar, janganlah kamu sekali-kali yakni mundur ataupun membelakanginya. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ini kita tambahkan masih ada hubungannya ayat yang ke-15, yakni ayat selanjutnya ayat yang ke-16. Wa may yuwallihim, dan barang siapa, di sini tentang yakni seruan yang membelakangi tentang mundur dari peperangan itu, maka mereka ini di waktu itu, waktu peperangan itu, yauma idzin dubarah, dalam peperangan, illa mutaharrifan, ketika mundur itu kecuali untuk mutaharrifan, itu strategi ataupun bergabung liqitalin dalam sebuah peperangan, au mutahayyizan, ataupun bergabung ila fi'atin kepada kelompok-kelompok yang lain. Faqad ba'a bighadabin minallah, jikalau itu tidak dengan strategi ataupun kembali kepada kelompok fi'ah itu, maka ba'a bighadabin minallah, maka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan wa ma'wahu jahannam, akan ditempatkan di neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan tempat kembalinya. Jadi tempat kembalinya itu neraka jahanam. Ikhwanul rahimakumullah. Kalau kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan yakni laknat bagi para sahabat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana la yufarri, yakni orang yang berbalik, orang yang mundur, orang yang yakni tidak mau menghadapi al-qital, perang. Ini laknat Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikannya. Sebagaimana disampaikan oleh yakni Az-Zuhaq itu, wa innama hadza wa'idu minallahi li ashabi Muhammad la yufarru fa innama kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam wa ashabul panahum. Nah, jadi Az-Zuhaq itu mengatakan tentang ayat ini merupakan yakni laknat ataupun ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul Muhammad, kepada sahabat-sahabat Muhammad. Agar apa? Allah yufarru, janganlah sampai dia meninggalkan ataupun membelakangi sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghadapi musuh-musuh itu sendirian. Wa inna makana nabiyyu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menembukan pada sebuah peperangan tersendiri dengan sahabat-sahabatnya. Jadi kemudian kita tinggalkan. Ini ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ayat ini ada beberapa persoalan-persoalan yang mana menjadi dua perbedaan pendapat. Jadi yang dikatakan yakni tentang tuwalluhumul adbar, yakni membelakangi musuh ataupun pergi dari jihad atau ma'rakah, jadi sebuah peperangan ini, itu ada dua hal pendapat yang mana ini adalah untuk sesudah Rasulullah SAW ini dinasah. Alasannya apa? Karena ini adalah khusus untuk perang Badar. Jadi seruan ini adalah seruan di saat yakni kali pertama perang yang sangat besar, yakni para ahli Badar. Maka setelah itu, karena kondisi saat ini dalam kondisi perang, itu tidak mungkin di saat peperangan dengan kondisi perlengkapan persenjataan yang komplit itu bisa mundur. Jadi persoalannya kemudian meninggalkan dari sebuah peperangan karena dipantau oleh komandane,
kemudian mundur, biasanya jarang, itu mesti ngatur strategi, ngatur kekuatan lagi. Nah, maka dianggap ini sudah tidak mungkin terjadi pada hari ini. Maka itu yang teradalah yauma idzin tubarah. Ini yang dijelaskan sebagai panggilan seruan perang Badar. Karena saat itu perang Badar ini para kaum Quraisy yang ingin menghancurkan umat Islam di Madinah dari kota Mekah ini seluruhnya secara totalitas, yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang saat itu kemudian para sahabat Rasulullah SAW melakukan pencegatan orang kafir yang di Mekah Mukarramah itu lewat Madinah ini cegat. Ini kemudian membuat orang-orang Mekah pengen menyerang, pengen menghancurkan orang-orang mukmin muslim pengikut Rasulullah Muhammad SAW yang masih sedikit saja. Nah, kenapa melakukan perampasan dan sebagainya? Inilah untuk mengambil haknya yang dirampas di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi bukan melakukan perampokan, bukan melakukan, karena apa? Hidupnya dan sebagainya ini membalas, mengambil harta benda yang ditinggalkan atau yang dirampas oleh kaum kafir di Mekah, sehingga mengundang pasukan Mekah ini dengan pasukan yang totalitas, semuanya dikerahkan sampai di Badar, didengarlah di kota Badar. Maka saat itulah kemudian terjadi peristiwa perang Badar. Nah, menjadi perang Badar ketika Rasulullah SAW saat itulah yang maka ayat ini turun, di mana semuanya tidak boleh mundur dengan pasukan yang begitu besar untuk melawan yakni kaum Quraisy yang memiliki pasukan totalitas. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ahli Badar ini jannah. Ahli Badar ini jannah. Nah, ketika itu kemudian ketika Al-Dhaha itu mengatakan ini merupakan yakni laknat ataupun ancaman para sahabat Rasulullah SAW, para kaum ataupun para umat, mengatakan faqala al-qaum. Kemudian para kaumnya ini mengucapkan wa ahlul badr hasah li'annahu lam yakun fahum ayyatrakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adwanun wa bainu ma'anhu fa imma yauma falahum haram. Nah, ini para kaum mengatakan kenapa meninggalkan peperangan itu. Para kaum jawaban daripada Al-Dhaha tadi, janganlah kamu sekali-kali meninggalkan peperangan yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah SAW dan kelompoknya ini. Itu dijawabkan wa ahlul badar. Nah, ini alasan di rukhsah tadi itu karena itu adalah untuk ahli badar khasah saja, li'annahu karena mereka lam yakun tidak ada lahum baginya itu ayat rakuna yang mana meninggalkan atau meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adwah bersama musuh-musuhnya. Jadi pada perang Badar ini pasti dan harus wajib untuk tidak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya melawan musuh-musuhnya saja. Wa nauna ma'anhu fa amma yauma falahum asman. Itulah merupakan bentuk-bentuk dan pada janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, dalam hal ini maka setelah adanya tuntutan keharusan ini, ternyata para sahabat atau para ulama-ulama baik itu tabi'ut tabi'in, jadi setelah sahabat dan tabi'in ini ketika dilacak itu tentang rukhsah ini, tentang penghapusan perintah meninggalkan peperangan ini, tidak ada kabar yang qat'i, tidak ada kabar yang mutabar, maka itu tidak sah. Maka tetap ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 15 ini berlaku hukumnya sampai akhir zaman. Ini hukum. Jadi siapapun ketika terjadi sebuah peperangan, terjadi sebuah yakni pertempuran, maka dilarang untuk meninggalkan perang itu.
kecuali dua hal yang disampaikan oleh ayat tadi, yakni ayat yang ke-16, yakni ketika dia mengatur strategi di mana untuk yakni mutaharrifan lil qital, untuk mengatur apa yang menjadi strategi dalam sebuah peperangan. Nah, maka ini boleh. Jadi ketika misalkan kita mundur kemudian melakukan manuver, nah ini yang dilakukan ini masih sah, masih boleh. Tetapi ketika itu tidak ada nas tentang manuver strategi ataupun untuk yakni ketemu fi'ah atau kembali kepada kedua rombongan yang lain, mutahayyira ila fi'ah, ketemu atau menggabungkan diri kepada fi'ah yang lain, itu tetap ba'a bi ghadabi minallah, akan mendapatkan yakni ghadab atau murka Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang kisah tadi. Jadi maksud dari perang di sini, ayat di sini pada saat perang Badar ini memiliki tempat yang khusus, maka tidak mesti harus kewajiban. Tadi kalau yang rukhsah tadi hanya karena itu tempatnya, kalau sekarang ini tempatnya luas, kondisi saat ini, maka itu mundur dan sebagainya masih bisa dilakukan. Tetapi kalau tanpa ada kabar qat'i yang jelas ataupun dalil akal yang menjelaskan tentang itu, maka tidak boleh. Tetapi ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang disampaikan ini kisah ini mundur dari peperangan ini, yakni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ibnu Umar dikatakan saat itu bahwasannya dalam sebuah cerita hadisnya itu melakukan mundur ataupun meninggalkan peperangan karena terdesak kalah. Sebagaimana Abdullah bin Umar menyebutkan, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar qala menyatakan radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan keduanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, itu kuntu fi sariyatu min sariyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana aku ini melakukan syariah. Jadi perang syariah itu tugas yang tidak disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah tidak menyertainya dalam peperangan itu. Fa khasan nasu khissah. Nah, maka ini merupakan khususan dalam sebuah kisah itu, wa kuntu faminhu khasah, dan aku berada di dalam yakni kerombongan itu. Fakulna, kemudian kami ini ketika terserang peperangan itu, fakulna kaifa nasda'u wa qadna fararna min rahif. Nah, kemudian dalam sebuah peperangan itu mengalami kekalahan dan mundur dari perang itu. Nah, sehingga ini merupakan akan mendapatkan wabak dalam ghadab, akan mendapatkan yakni murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika yakni Abdullah bin Umar ini perang kalah, mundur, kemudian masing-masing ini menyatakan saling berdiskusi. Iki awake dhewe iki mundur iki termasuk mendapatkan murkanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain mengatakan tsumma law nakhalnal madinatu fatimana. Nek ngono wis perang bangane mandek ning kene iki ya saiki ya bali ning Madinah, ning kota, ning perkotaan. Maksudnya Madinatul Fatihah ini merupakan kota. Nanti kalau kita bicara tentang Qaryah wal Madinah, itu hubungannya bukan tempat, tetapi hubungannya nanti tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek Qaryah itu karepe desa, desit itu. Nah, padahal ayat Allah Subhanahu wa taala nanti dalam surat Yasin di sana tentang Al-Qaryah itulah merupakan orang-orang yang meninggalkan atau menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Madinah itulah yang patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Madinah. Jadi orang yang disebut yakni bertempat atau berkedudukan di Madinah itu orang-orang yang wong kota lah, wong kota ini gambarannya ya pinter, cerdas dan sebagainya. Nah, di sini bukan peradaban tentang kemajuan keduniaannya, tetapi yang disebut Al-Madinah
yakni ahlil Madinah wa huwa at-ta'atullah, yakni yang disebut dengan patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu kemudian dijawab oleh teman sahabat yang lain, qulna kalau naqdunal anfusana ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kalau kita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja? Kemungkinan nanti fa in kanat lana taubatan, kita untuk minta taubat, mohon ampun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang tidak bisa nanti wa illa dhahabna. Kalau nek ora ya si awake dhewe lunga ninggal tentang hal itu. Itu rombongan yang mana diantaranya adalah Abdullah bin Umar. Ibnu Umar ini mengalami kekalahan kemudian mundur. Nah, dia sadar ini termasuk yakni ba'a bi ghadabillah, termasuk orang-orang yang mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai do usul mau lerene ning kota wae nginep ya rasah neruske peperangan. Ada yang sekarang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta ampunan, minta taubat kepada Allah Subhanahu. Maka kemudian disepakati untuk bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka itu fa'ataina qabla sholatul qada. Kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni sebelum salat subuh. Jadi diadang neng arep omah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diadang di depan rumah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bertanya al-khurju faqul, menyebutkan menentukan nahnul ma, ini siapa iki kok dong kumpul-kumpul ning kene iki. Kemudian dijawab yakni dengan nahnul quruna, aku termasuk orang-orang yang faruna, orang-orang yang meninggalkan peperangan, orang yang mundur dari peperangan. Jadi mundur dari peperangan ini padahal disadari Rasulullah SAW pun mesti mundur ke peperangan ini termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam surah Al-Anfal 16 tadi menentukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru Rasulullah SAW mengatakan faqal, dijawab oleh Rasulullah SAW ketika mereka menyebutkan orang-orang yang mana farru, orang-orang yang termasuk meninggalkan peperangan tadi, Rasulullah malah jawab la, tidak, bal, akan tetapi kamu sekalian antum, kamu sekalian fakarihuna, orang-orang yang memiliki akarihun, orang-orang yang al-karihun, orang-orang yang memiliki makar, siasat, strategi dalam sebuah peperangan. Jadi rombongan tadi nek rumasane mundur kuwi mau dianggap salah, dosa, dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ternyata justru menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah dijawab la bal, tidak, kamu tetapi adalah termasuk orang-orang amdul al-akirun, orang-orang yang memiliki strategi perang. Kenapa? Anna faminkum, aku dan kamu sekalian itu termasuk yakni wa anna fi'atul muslimin, aku termasuk fi'ah, termasuk golongan orang-orang muslim yang memerintahkan perang. Jadi seorang komandan yang tidak berangkat memerintahkan dalam peperangan itu kemudian dia kembali kepada suatu komandannya, ini tidak termasuk orang-orang yang mana itu orang-orang yang meninggalkan peperangan, orang-orang yang tidak yakni zahfan, orang-orang yang ketika ketemu orang kafir itu kemudian melingos dan lain sebagainya. Jadi ini tetap tegar memusuhi apa yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, tetap tetapi walaupun kalah kemudian mundur kembali kepada sebuah komandannya, dia ketemui Rasulullah SAW, keputus yang mana kemudian diminta saat yakni Abdullah bin Umar ini menyatakan sekarang menghadap Rasulullah SAW itu termasuk yakni orang-orang yang al-akirun. Jadi orang yang kariun, orang-orang yang al-akirun ini orang-orang yang kalimatnya itu kalimat makar, zamannya adalah orang-orang yang memiliki strategi, orang-orang yang orang-orang yang al-akaru, al-akiru. Nah ini orang-orang yang adalah orang-orang yang ma'rifah, orang yang dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang termasuk pasukan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
qala fadil hatta fabarul badah. Itu kemudian setelah ada jawaban itu, maka Abdullah bin Umar ini langsung menemui Rasulullah SAW, memegang tangan Rasulullah SAW, kemudian dicium. Jadi mencium tangan para ulama, para tokoh ini sebenarnya bisa dilakukan di saat itu melakukan ikram, kemuliaan. Ini biasaan kalau orang-orang Nahdliyin itu para ulama, para kiai-kiainya itu kadang-kadang dicium tangannya para santrinya ini karena untuk memuliakan ikram ulama, memuliakan para ulama atau para santri ya. Nah, ini salah satu di antaranya, salah satu dalil bahwasanya mencium orang yang lebih besar syekhnya, orang yang dimuliakan, orang yang dihormati itu boleh dan boleh saja. Tetapi ketika kemudian ini berlebihan, itu yang dilarang. Kemudian menjadi kutus, nek nganggo salaman mencium tangan itu tidak kemudian menjadi dosa dan lain sebagainya, itu yang menjadi sebuah pengkutusan. Nah, ini salah satu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yakni yauma idzin dzuburah, pada hari itu bukan perang Badar, tapi kecuali ketika dia keluar ketemu fi'ah, ketemu kelompok-kelompoknya, ini termasuk orang-orang yang melakukan yakni strategi. Jadi siapapun di dalam peperangan itu illa mutaharrifan lil qitali au mutahayyiran ilal fi'ah, tanpa dua hal ini termasuk ba'a bi ghadabi minallah, termasuk yakni mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sampai Rasulullah SAW berpesan, hanya soal mundur peperangan ini Rasulullah SAW menyebutkan ada beberapa hal yang akan menjadikan yakni murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya ada yang menyebutkan, ada hadis, ada 7 hal yang menjadikan murkanya Allah Subhanahu wa taala, ada yang menjadikan 3 hal yang menjadikan murkanya di Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya termasuk ini orang-orang yang meninggalkan peperangan atau yakni yauma yukhfan, yakni di hari yang meninggalkan suatu peperangan. Maka 7 hal itu yang menjadikan murkanya di Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Rasulullah SAW berpesan, ijtanibu as-sab'us samawat, jauhilah tentang 3 hal as-sab'ul yang menjadikan itu murkanya dari Allah Subhanahu wa taala, atau menjadikan yakni muwafiqat, menjadi ketetapan yang akan menjadikan masuknya neraka nantinya di yaumul akhir. Apa saja itu? Qila, dijawab para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah wa mahunna, apa itu ya Rasulullah? Nah, ketika mendapatkan pesan itu, ketika para sahabat yang sudah mencium tangan ini kemudian berpesan, bernasihati, yang termasuk ba'a bi ghadabi minallah, itu yang mana mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, ada as-sab'un, ada 7 hal yang menjadikan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan, maka Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah tentang perkara itu? Qala, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sirqu billah wa sihr wa qilun nafsul illa haramallahu illa bil haqq wa aqalur riba wa aqul mal yatim wa qawli yaumi rukhfi wa qadfi muhsanati falawatil mu'minat. Nah, ini 7 hal yang dilarang akan mendapatkan ba'a bi ghadabi minallah pada surat Al-Anfal ayat yang 16 itu. Yakni pertama asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sihir, yakni melakukan sihir, yakni termasuk perdukunan ataupun nujum ataupun yang lainnya, itu termasuk sihir. Kemudian dan membunuh waqallun nafsi ilal haram Allah, yakni membunuh jiwa yang mana diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa bihaq, kecuali dengan yang menjadikan ketetapan. Yang termasuk misalnya qisas itu boleh. Jadi melakukan qisas atas yang dilarang, an-nafsu dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kecuali yang hak, diantaranya misalkan qisas itu boleh. Kemudian dalam ma'rakah, dalam sebuah peperangan itu
boleh untuk melakukan yakni pembunuhan atau membunuhan. Kemudian wa aklu riba, makan harta riba, wa aklul malil yatim, kemudian memakan harta benda anak-anak yatim. Kemudian wa turkhuf, meninggalkan peperangan atau yakni mundur dari sebuah peperangan. Kemudian yakni al-muhsanatu, yakni menuduh para wanita-wanita melakukan perzinaan, melakukan zina itu dituduh muhsanah, al-falatul mu'minat, ataupun melakukan hinaan-hinaan kepada para wanita. Ini termasuk dosa besar. Jadi itu diantara kalau dalam sebuah hadis lain dalam At-Tabrani itu menyebutkan 3 hal. Ada tambahan 3 hal di sana tentang tambahnya adalah uqul walidain, berani kepada orang tua. Jadi selain 7 tadi, yang 3 hadis itu diantaranya yakni salasatun la yanfa'u man amal, tidak akan memiliki manfaat, tidak akan bermanfaat amal perbuatan kita, yakni ketika asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, dan orang-orang yang berani kepada orang tua. Ini termasuk yakni dosa besar tadi, wal fadlu minal rahfi, dan meninggalkan sebuah peperangan. Jadi itu ketika hanya bicara satu sisi, itu kemudian Rasulullah SAW menyebut berbagai macam bighadabi minallah, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sering Rasulullah SAW kedepannya sudah memberikan rambu-rambu ketika satu persoalan, kemudian memberikan jawaban untuk masa depannya. Sebagaimana ketika para sahabat ini berlayar menanyakan yang saya itu air dan lain sebagainya ini, apakah ketika air itu asin sah untuk tahirun, untuk bersuci, maka langsung Rasulullah SAW menjelaskan tentang al-ma'u tahiran wa fiha, apapun yang ada di air laut itu yakni suci, wa huwa halalun, dan itu merupakan halal. Ini jawaban hanya ditanya persoalan sah atau tidak, suci atau tidak air laut itu untuk wudhu ketika asin. Tetapi jawaban Rasulullah SAW bahwa itu kemudian menjawab tentang makanan yang halal di lautan itu bisa digunakan, bisa dimakan walaupun itu bangkai, ya, walaupun itu bangkai. Itu jawaban Rasulullah ketika ditanya, kadang-kadang itu memberikan jawaban untuk masa depan sebagai gambaran dalam perilaku kehidupan itu. Oleh karena itu, rahimakumullah, dalam persoalan jihad ini kadang-kadang bukan termasuk, yakni jihad seruan ini adalah mukminun. Jadi termasuk baik itu laki-laki maupun perempuan terkena seruan ayat-ayat itu, hukum-hukum itu. Jadi hukum Allah ini tetap terkena. Maka kalau nah kemudian ini, kalau memang kita tidak mampu, itu gambaran Bilal bin Yasir yang saat itu ditebus keimanan oleh para sahabat Rasulullah SAW, itu menyebutkan ketika kita beristighfar, mengucap ucapan apa yang disebut, itu akan menjadikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud menyebutkan dari Bilal ini mangqala yakni menyebutkan astaghfirullahalladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi orang-orang yang menyebutkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebutkan yakni tidak ada ilah kecuali Allah yang mana memberikan hidup dan matinya, kemudian aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi astaghfirullahalladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, orang yang mengucapkan ini ghufira lahu, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala baginya itu, karena di dalam qad farona rahfah, karena saat itu belum ada perlindungan untuk pertahanan diri. Jadi urung duwe gaman sing iso nggo nglawan. Nah, itu sebagaimana yang di Bilal. Jadi nek kono musuh wis ndek pedang, Bilal urung ndek pedang, salah gitu. Ada kekuatan-kekuatan yang lebih, kemudian kita tidak kekuatan. Jadi walaupun di sini disebutkan, walaupun itu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana qad, jikalau engkau berada di mana farin min rahf, yakni rahf ini ketika engkau
meninggalkan perang. Yang mana meninggalkan perang itu termasuk ba'a bi ghadabi minallah, termasuk yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengucap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahal la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufiralah, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa sebagaimana Rasulullah SAW dalam perang Badar itu kena kemampuan dan harus itu sampai Rasulullah SAW berdoa ketika nantinya dikalahkan atau sebenarnya tidak mendapatkan kemenangan dalam kesungguhan ini, maka sampai Rasulullah SAW nek iki tak kalah ke perang Badar ini kalah, ora bakal disembah ya Allah, misalkan itu. Ini sama Allahumma ini tahlika hadzal isabah, jikalau ini kaummu ini engkau kalahkan, tahlik kalah dalam peperangan ini, maka nantinya la ta'buduna fil ard, tidak ada engkau disembah dalam di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ini nanti kalau dalam ayat nanti dalam sebuah kajian terusnya, ini fungsi kalau kita mengkaji bab hujan. Jadi hujan itu menjadikan ketenangan, menjadikan toharoh, menjadi pintu wudu, menjadikan ketenangan. Ini termasuk nanti peran dan fungsi hujan. Masih dalam ayat Al-Anfal ini. Kenapa saat perang Badar itu para pasukan ini malah justru tenang, ayam, tenteram ketika diguyur hujan. Nah, ketika guyur hujan ini mendapatkan kenikmatan, ketenangan, sehingga ada semangat lagi kepasrahannya untuk yakni perang untuk fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika nanti perang Badar kemudian dihubungkan dengan Uhud dan sebagainya, ketika kembali pertanyaan ini, kalau sudah niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini akan kalah. Jadi siapapun umat Islam ini ketika melakukan peperangan, perlawanan kepada musuh ini hanya tujuannya dunia, tidak akan mungkin menang. Ini pengalaman daripada surat Al-Anfal ini. Maka ketika para sahabat ini ingin mendapatkan ghanimah itu kan seolah-olah kan pengen itu. Maka pada ayat pertama disebutkan yas'alunaka 'anil anfal. Para sahabat ini bertanya, apakah kau akan mendapatkan perang ghanimah ini? Nah, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya itu milik Rasulullah, milik Allah Subhanahu wa taala. Yas'aluna 'anil anfal. Bahwasannya ketika pertanyaan tentang Anfal, tentang perang ghanimah ini, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Karena dijawab, maka kulil anfal, bahwasannya perang harta benda kekayaan itu lillahi wa rasul, milik Allah dan Rasulnya. Dipupus semua yang semangatnya untuk mendapatkan ghanimah, untuk mendapatkan harta kekayaan ini, yakni dipupus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya bahwasanya kulil anfalu lillahi wa rasul, bahwasanya harta benda ghanimah itu milik Allah dan Rasulnya. Walaupun nanti ini setelah dipupus itu punya hak. Dalam ayat 54 itu bahwasanya umat Islam punya sepertiga kayaknya untuk dibagi-bagi mendapatkan harta kekayaan. Tapi kali pertama itu dipupus agar niatnya itu hanya mendapatkan yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah seruan bagi orang-orang yang yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, yakni kita di dalam perjuangan, di dalam peperangan, di dalam jihad ini tidak boleh mundur, tidak boleh futur di tengah jalan. Ini kalau futur berarti ba'a bi ghadabi minallah. Kalau kita memang berjuang pengen bergerak dan melakukan perjuangan lillahi kalimatillah, ini kita usahakan istiqomah. Mari jangan kita mukharrifan, jangan kita mundur agar tidak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kalau saat ini kita ngaji, kita memperoleh kekuatan ruhiyah dan sebagainya, perjuangan dalam kalimat dakwah ini karena kemampuan untuk menegakkan dengan kita fisabilillah dan perang dalam jalan Allah Subhanahu wa taala belum sampai ke sana, belum ada kudrah, maka ini merupakan wajibun minal ilm, wajib untuk mendapatkan ilmu, pemahaman dan menekan kalimat Allah ini. Sehingga ini pun ketetapan itu terkena bagi kita sekalian, tidak boleh mundur, tidak boleh futur di dalam perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita pengen tidak ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yakni tempatnya
neraka jahanam wa bi'sal masir sebagai tempat kembali kita sekalian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.